Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Malam. Saudara, 85 juta lebih warga mudik seluruh jalur transportasi padat. Di sisi lain, roda ekonomi di berbagai daerah turut berputar. Namun tetap menjaga protokol kesehatan harus jadi hal utama. Bagaimana pemerintah menghadapi puncak arus balik agar rangkaian mudik tetap berjalan aman, sehat, dan lancar. Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Saya ingin mengingatkan bahwa pemerintah memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei 2022. Mudik Lebaran mencapai puncak momen pergerakan. Selain memastikan para pemudik lancar di perjalanan, protokol kesehatan tetap disiplin diterapkan masyarakat juga jadi pekerjaan rumah pemerintah. Berjalan baikkah aturan terkait mudik dalam praktik di lapangan? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya Friska Clarissa. Masyarakat di berbagai daerah menanti mudik perdana Idul Fitri saat pandemi tahun ini. Padatnya warga sesuai prediksi pemerintah. Yang pulang kampung ada 85 juta lebih warga. Tak terkecuali Kepala Negara, Presiden Joko Widodo yang menghabiskan libur lebaran di Yogyakarta. Juga berwisata ke Bali bersama keluarga. Dengan melonjaknya jumlah pemudik, Presiden mengimbau warga kembali lebih awal atau setelah puncak arus balik untuk mengurai kepadatan. Saya ingin mengingatkan bahwa pemerintah memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei 2022. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi agar kembali lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik. Mobilitas warga yang tinggi berarti tak cukup hanya bicara pergerakan pemudik, tetapi antisipasi sebaran COVID-19 saat status masih pandemi seperti saat ini. Ada dua rangkaian utama aturan mudik Lebaran 2022 dari sisi pergerakan pemudik dan kesehatan. Yang pertama, di sisi pergerakan masyarakat, untuk mengantisipasi lonjakan hingga lebih dari 85 juta pemudik, bagi pemudik yang sudah divaksin booster tidak perlu lagi tes PCR maupun antigen. Tapi bagi masyarakat yang pulang kampung tapi baru mendapatkan dosis kedua vaksin COVID-19 masih harus tes negatif antigen. Sementara untuk yang baru menerima dosis pertama vaksin COVID-19 masih harus tes negatif COVID-19 PCR. Dan bagi anak-anak, remaja, dan usia di bawah 18 tahun tidak perlu tes PCR maupun antigen dalam melakukan perjalanan selama sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis kedua. Memasuki arus balik, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Menteri BUMN Erick Thohir meninjau langsung kesiapan di lapangan. Salah satunya menyiapkan pelabuhan Panjang Bandar Lampung untuk memecah penumpukan di Bakauheni. Antisipasi juga disiapkan di berbagai jalur mudik lain. Masing-masing punya spesifikasi sendiri. Contoh, kalau di Jakarta menuju ke Semarang, itu adalah rekayasa yang terakhir adalah kita membebaskan tol. Mereka tidak perlu bayar, tapi melalui suatu mekanisme itu harus dianalisa oleh Kakor Lantas, oleh Kapolres. Boleh nggak itu dibebaskan? Itu adalah rekayasa yang kelima. Tempat-tempat katakanlah di Madura, di Samarinda, kita menugaskan kapal negara, kapal navigasi untuk mengangkut penumpang juga. Kalau di udara kita operasikan bandara-bandara lebih dari jam-jam normal yang biasa dilakukan. Ramainya pemudik tahun ini membawa berkah untuk berbagai pihak.
Para buruh angkut barang atau porter di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini misalnya, akhirnya kembali bisa panen pemasukan saat Lebaran. Kalau masalah penghasilan selama arus mudik ini, ya lumayan ada peningkatan dari kegiatan anggota selama berlangsungnya arus mudik ini. Dibandingkan dengan masa pandemi Pak, itu yang 2 tahun lalu itu kira-kira peningkatannya itu sampai 70% lah. Wisatawan di lokasi wisata sejumlah daerah pun padat. Salah satunya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dari data harian sejak awal libur Lebaran, pengelola memprediksi pengunjung Taman Mini mencapai 20.000 orang. Kita masih tetap buka sampai batas terakhir di angka 30.000. Hari ini ya kapasitas sudah masuk ke angka 13.000. Mudah-mudahan nanti di penutup operasional tahun ini bisa mencapai 20.000. Namun harus diingat semua pihak, berputarnya kembali roda ekonomi dalam mudik Lebaran tahun ini harus tetap diimbangi warga yang disiplin protokol kesehatan dan pemerintah tak luput mengawasi agar menurunnya penularan COVID-19 tetap terjaga hingga pasca libur panjang Lebaran. Puncak pergerakan di mudik Lebaran jadi asa transisi menuju endemi sekaligus alarm waspada karena status penyebaran COVID-19 masih pandemi. Kelancaran pergerakan dan terjaganya kesehatan masyarakat jadi 2 tantangan utama yang harus diwujudkan pemerintah bersama seluruh masyarakat dalam mudik Lebaran perdana selama pandemi terjadi di tanah air. Friska Clarissa, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.